selamat pagi. Ini kita lagi ada di rumah produksi Hanum Rahmadianti nih. Kita mau lanjutin wawancara dulu kita di Telaga Resort. Yuk ikutin terus. Halo Bu Neni. Hai. Ini aku mau lanjutin wawancara yang kemarin di Telaga Resort. Oh iya. Masih inget kan? Sudah. Sekarang? Heeh. Ya, Kalau ada waktunya sih. Oke. Sebentar ya. Gimana ya? Di sini aja deh ya. Yuk duduk sini ya. Itu ya. Iya. Ini rumah produksinya ya Bu? Ya beginilah warehouse kecil-kecil ya. Jadi kita home industry kayak gitu. Warehouse-nya Hanum Rahmadianti. Ya, untuk Hanum dan untuk produksi seperti itu. Berantakan nih, nggak apa-apa. Mau tanya-tanya Bu, bagaimana sih jatuh bangunnya Hanum selama ini? Jatuh bangun aku. Jatuh bangun aku mengejarmu. Aku loh kok ada juga. Malah Apa ya? nyanyi. Semua usaha tuh pasti ya mempunyai cerita sendiri jatuh bangunnya seperti apa. Kalau untuk Hanum ini jatuh bangunnya apa ya? Jatuh bangunnya itu dari awal kita mendirikan Hanum itu kan memang offline ya. Banyak yang belum tahu karena waktu itu kita belum belajar tentang online tuh seperti apa, karena aku lebih fokus ke dunia produksinya daripada dunia jualan atau marketnya. Nah, jadi susah bangunnya ya kita belum banyak yang mengenal Hanum itu apa, dan karena kita di daerah bukan di kota besar. Kalau di kota besar mungkin aspek untuk mendukung kayak endorse, kemudian kayak tempat-tempat yang bagus, model-model yang cantik-cantik itu lebih gampang gitu ya. Tapi kalau di daerah mungkin kita kalau cari endorse, kita cari tempat foto, kita cari vendor untuk fotografer, kita harus ke kota gitu ya. Tapi itu yang PR kita, gimana caranya walaupun kita di daerah tapi tetap harus survive, tetap harus gimana caranya mikir ide-ide kreatif seperti itu. Ya susah bangunnya, jatuh bangunnya seperti itu deh pokoknya. Ya jadi kita harus itu tadi ya, inovasi terus walaupun memang di daerah, tapi ya kita tetap harus survive, keluarkan ide-ide seperti itu. Nah, jatuh bangunnya kurang lebih seperti itu ya. Paling stok lah, ibaratnya gimana caranya kita ngeluarin stok seperti itu. Stok yang lama mungkin dipromo, atau misalkan kita cari-cari jaringan mitra dan sebagainya ya. Gitu deh pokoknya untuk susah jatuh bangunnya Hanum sendiri. Jadi jatuh bangunnya cuma soal daerah terpencil ya Bu? Sebenarnya nggak terpencil sih daerahnya, cuma aksesnya kita itu kan lebih ke daerah ya dibanding dengan sekarang ke kota gitu. Tapi itu tidak jadi masalah buat kami gitu loh. Jadi kalaupun kita misalkan kita mau photoshoot, kita mau apa, itu kita masih tetap bisa ke sana, maksudnya masih tetap bisa nyamperin modelnya, masih bisa cari untuk tempat-tempat yang lebih bagus untuk dimana untuk kita cari konten untuk foto seperti itu. Susah jatuhnya ya itu sih. Kalau untuk modal ya alhamdulillah sih selama ini modal Hanum tidak ada terkait dengan bank ya. Jadi yang ada kita puterin seperti itu. Lalu selama pandemi ini berat nggak Bu? Selama pandemi ini karena Hanum lahir di saat pandemi ya. Hanum itu lahir di Januari, Hanum Rahmadianti ya maksudnya. Hanum Rahmadianti itu lahir di Januari 2020. Nah, akhir 2019 lah. November 2019, awal 2020. Jadi saat itu kan pandemi Februari Maret ya. Jadi lahir di saat pandemi menurutku ya memang harus seperti ini, nggak masalah ya, karena harus kita lalui dulu, pasti ada hikmahnya. Berat sih mungkin berat ya, karena apalagi di tahun 2020 Lebaran kemarin itu
orang-orang masyarakat kan pasti kaget ya karena tidak boleh keluar rumah, Nggak bisa kemudian belanja. nah untuk belanja pun dibatasin. Nah jadi kita lebih ke online waktu itu, tapi ya lumayan menurun sih, tapi nggak terlalu drastis lah. Insya Allah semangat terus. Alhamdulillah kalau rezeki mah nggak kemana. Terus bagi tips dan triknya dong Bu dalam membuat suatu brand itu gimana? Tips and tricks membuat suatu brand apa ya? Sekarang tuh banyak banget ya. Pas waktu part 1 sempat kita singgung ya. Sekarang tuh lagi marak-maraknya orang lagi berbondong-bondong ingin menciptakan suatu brandnya sendiri. Nah itu pastilah kayak gitu karena setiap orang tuh ingin maju lah, ingin sukses ya seperti itu. Tapi yang perlu diketahui adalah saat kita menciptakan suatu produk kita sendiri atau menciptakan suatu karya kita sendiri itu adalah harus konsisten gitu. Kadang orang ngelihatnya hanya sekilas, oh enak ya punya brand, kelihatannya wah kayak gitu ya, kelihatannya keren, itu hanya kelihatannya. Tapi sebenarnya kalau kita mendalami pekerjaan fashion ini itu asik gitu loh, seninya seni asik dan tambah mumet gitu kan. Tapi Meskipun banyak tantangan. iya, meskipun banyak tantangan karena persaingan fashion sekarang kan sangat luar biasa ya. Banyak-banyak berlomba-lomba bisa bikin model A, model B, model baju semuanya bisa dengan harga jual yang mungkin lebih rendah. Nah, padahal sebenarnya dengan model yang sama tapi harga jual lebih rendah, mungkin orang awam tidak peduli, kainnya beda, jahitannya beda. Nggak memperhatikan kualitas. Iya betul, tidak memperhatikan kualitasnya, tidak memperhatikan dari segi unsur fashionnya brand itu sendiri. Cuma ini harganya murah. Nah tapi sebenarnya fashion designer yang sudah merangkai itu atau membuat itu tuh sudah berpikir gitu loh, sudah berpikir sedemikian rupa gitu kan. Jadi kalau menurutku tipsnya pada saat nanti kita akan membuat suatu brand adalah satu, kita harus konsisten. Kedua, kita benar-benar niat gitu. Apakah memang nih kita tuh mau benar-benar bikin brand enggak kayak gitu. Terus yang ketiga adalah sabar. Nah, terus yang keempat, ya harus ulet atau telaten itu tadi gitu. Jadi jangan sampai pada saat kita udah bikin brand kemudian di tengah-tengah jalan kok nggak ini ya, kok nggak laku ya, ini ya, akhirnya kita mundur. Nah padahal bikin brand itu kalau kita tahu ada beberapa modal yang harus disiapin, bukan hanya modal money ya atau uang ya. Jadi modal yang harus disiapin adalah satu, dari ide kita sendiri, tenaga kita sendiri itu modal utama. Kedua, modal di kain. Ketiga, modal di jasa jahit. Keempat, itu modal stok. Jadi pada saat kita barang udah jadi kan kita nyetok dulu dong kayak gitu kan. Nah keempat untuk modal marketing, dari iklan, dari foto ya kan, seperti itu. Nah jadi yang harus difikirkan tuh banyak, bukan hanya gengsi semata awalnya doang. Maksudnya wah keren nih, ngapain aku jualin produk orang, orang itu aja bisa sukses, kenapa aku nggak bisa. Nah kadang egonya kita itu masih seperti itu gitu loh. Jadi berbisnis itu kan gak harus punya brand sendiri. Berbisnis itu kan bisa waralaba, bisa franchise, bisa apa aja deh. Yang penting niat kita itu cari rezeki gitu loh. Belum tentu kita bikin brand sendiri tapi kita telaten dengan brand kita. Tahu kalau misalkan produk A, B, C, dan D itu setiap bulan kan kita harus memenuhi tuh. Setiap bulan harus ada produk baru. Nah kadang kalau untuk pemain baru dengan vendor konveksi pasti ditanya habis ini produksi apa, habis ini produksi apa. Kalau untuk pemain baru udah stop, baru bikin 1-2 artikel udah nggak bikin lagi gitu kan, karena posisinya stoknya masih banyak. Nah itulah yang kadang membuat suatu brand-brand baru itu yang ya itu tadi, harus tenaganya harus kuat, harus kuat betul, kuat, harus mentalnya kuat, harus tenaganya kuat, karena memikir setiap bulan habis ini ngeluarin apa ya, bulan ini ngeluarin apa ya, style yang seperti apa ya, up to date-nya fashionnya seperti apa ya, seperti itu. Jadi menurutku banyak yang harus dipelajari kalau misalkan kita mau bikin suatu brand itu gitu loh. Jadi nggak hanya gengsi sesaat atau
pengen sesaat seperti itu. Nggak gampang lah, karena kita apabila kita sudah mencetusnya kita pengen punya lini brand, berarti kita harus bersangkutan dengan lingkungan kita. Banyak banget, lingkungan fotografer, lingkungan produksi, ya kan, kemudian lingkungan konsumen sendiri yang paling utama gitu. Jadi kita harus menjadi sosok yang bisa semuanya, Menghandle semua. benar banget, bisa menghandle semuanya gitu deh. Jadi kalau ngomongin masalah gimana caranya bikin brand itu nggak ada habisnya, bisa panjang banget. Susah-susah gampang. Susah-susah gampang, belum lagi nanti kita ngurusin stok, ya kan, ngurusin stok. Aduh, stok ini belum habis, stok ini belum habis. Jadi ya harus berpikir terus gimana, padahal kita stok belum habis, masih sedikit, kita harus ngeluarin artikel yang baru. Nah seperti itu. Jadi nggak gampang lah ibaratnya. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, kita mau dan kita konsisten, misalkan memang mau menciptakan suatu brand itu, ya ayo gitu. Banyak banget brand-brand baru yang berdatangan untuk datang ke sini untuk menjalin kerja, bisa nggak buatin baju ini. Nah pada saat seperti itu pasti saya akan tanya, karena kita pada saat untuk jasa jahit itu orang pasti akan tanya price-nya berapa, jahit ini berapa, jahit itu berapa. Nah kita tanya modelnya seperti apa, tingkat kesulitan dalam produksi itu seperti apa, karena setiap produksi itu pasti beda-beda. Nah saya tanya, karena di sini untuk kuantitinya harus ada minimum ya. Kami untuk minimumnya paling enggak itu satu setel, satu karung itu 50 piece. Nah saya tanya, mampu tidak, berani tidak, oh tidak berani. Nah otomatis dia mundur. Nah saya akan tanya lagi, maksudnya yakin mau bikin brand sendiri, karena kedepannya nanti orang atau calon owner brand itu pasti harus bersinambungan dengan pihak produksi, dan pihak produksi pasti akan menanyakan ini kuantiti berapa, next setelah ini apa stylenya, karena kan kita tidak boleh berhenti ya. Kalau kita berhenti otomatis penjahit lain saya gunakan untuk brand lain seperti itu, atau kalau enggak penjahit lain akan menjahit style yang lainnya seperti itu. Tapi kebanyakan kalau misalkan saya tanya seperti itu pasti akan mundur. Nah itulah yang kadang tuh saya ngelihatnya sedih gitu. Kalau misalkan memang kita mau bisnis, kita benar-benar niat, ya ayo jangan mundur sebelum melangkah seperti itu. Banyaklah yang harus dipelajari menurutku ya, karena nggak hanya cukup dengan uang doang bikin brand itu, tapi kita juga harus belajar gitu loh. Harus belajar gimana caranya kita memanajemen, gimana caranya kita mengolah emosional, bagaimana caranya kita menata tenaga dan hati kita. Banyak banget deh gitu. Nggak bisa habis dalam satu hari ceritanya ya Bu? Nggak bisa, karena belum lagi nanti kita berbicara skala produksi, ya kan, satu roll kain itu harus menjadi berapa. Nah itu yang kadang orang atau owner brand itu masih bingung, satu roll kain itu berapa bayar, nanti konsumsinya berapa, itu akan jatuhnya ke HPP penjualan. Nah nggak habis-habis deh kita ngomonginnya ya. Jadi benar-benar sangat rumit lah seperti itu. Rumit tapi asik ya kalau misalkan memang kita fokus di dalam suatu brand kita sendiri gitu. Rumit tapi asik gitu. Gimana coba? Berarti dia mencintai kayaknya. Iya memang harus mencintai. Ya kan kata orang itu pada saat kita berbisnis itu atau saat kita bekerja itu, cintailah pekerjaan kamu, cintailah bisnis kamu, ya kan? Kalau kita tidak mencintai dunia kita atau dunia bisnis kita sendiri, ya kita nggak akan nemu gitu. Baru ibaratnya gini, baru jalan keseleo sedikit udah, aduh aku nggak mau jalan lagi, ya seperti itu. Banyak deh pokoknya. Ada pesannya nggak Bu, maksudnya buat kalau ada yang mau buat brand itu, pesannya apa? Pesannya adalah, jadi sebelum kalian membuat brand, kalian benar-benar harus mantepin dulu, ini mau jangka panjang atau jangka pendek seperti itu. Terus tenaga sama emosionalnya ditata dulu, intinya seperti itu. Hanya dua itu aja sih berpikirnya, mau konsisten jangka pendek atau jangka panjang. Terus yang kedua, emosionalnya kita, tenaga dan pikirannya kita ditata dulu gitu.
Kalau modal mah, kalau orang udah niat mau bikin brand pasti punya modal uang lah ya. Tapi modal uang itu pasti ada, tapi yang utama adalah modal di diri kita sendiri gitu. Itu yang utama kalau menurut saya. Pelajarannya banyak banget ya Bu ya. Ini belum seberapanya. Mungkin bisa dilanjutin ke wawancara selanjutnya nanti mungkin ya. Oke deh. Masih ada yang part ketiga? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Oke deh. Sekian ya wawancara aku sama Bu Neni, founder dari Hanum Rahmadianti. Nantikan wawancara kita selanjutnya. Dadah.